Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana liitmami syahri Ramadan wa 'anana 'ala siyami wa qiyami wa ja'alana khaira ummati ukhrijat linnas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersyukur kepada Allah segala limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yakin dan percaya pertemuan kita ini tidak akan terjadi kalau bukan berkat pertolongan Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan dan pangkat yang kita jabat sekarang ini, semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah kecuali kita yang bertakwa. Maka bersyukur kita kepada Allah, masih dipantaskan Allah kita termasuk golongan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Maka pantaslah kita tetap bersyukur segala nikmat diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita syukuri itu akan ditambah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan insyaallah kita termasuk dan tergolong umatnya mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sembari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin dan hadirat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan Idul Fitri. Dari tadi malam sampai ke pagi hari ini kita terus mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Tanda mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dengan arti bahwasanya kita ini sebagai hamba tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Di 1 Syawal Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini adalah Idul Fitri dan hari raya yang begitu istimewa bagi kita orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan begitu istimewa dan begitu tidak punya apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? 1 bulan pelaksanaan Ramadan kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebaran virus
COVID-19. Bagi kita orang yang beriman, ini adalah merupakan sebuah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi bulan Ramadan, menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan bahwasanya hari raya Idul Fitri ini tahun ini adalah begitu istimewa bagi kita orang yang beriman. Bagaimana sikap kita menghadapi cobaan dari Allah, penyebaran COVID-19 ini? Bagi kita orang yang beriman yang sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan ini, sikap kita yang pertama kita lihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah ada menyebutkan di situ dan berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah menguji sedikit rasa takut dan rasa lapar, kehilangan harta dan nyawa, dan kehilangan bahan makanan pokok. Lalu Allah menutup ayat ini, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Menghadapi ujian Allah ini, kunci yang pertama kita orang yang beriman adalah bersabar. Sabar ini tidak punya batas. Kalau ada orang yang mengatakan sabar itu punya batas, berarti dia belum bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjaran orang yang bersabar ini sangat besar. Allah di ayat lain mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sudah dilatih Allah kita 1 bulan menjalankan ibadah puasa, kita bersabar menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan pahala-pahala puasa di siang harinya. Maka di luar Ramadan ini harus kita terapkan untuk tetap kita bersabar. Segala apapun yang kita hadapi, kuncinya adalah bersabar. Karena sudah janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu yang kedua, sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi ujian dan cobaan dari Allah adalah ayat berikutnya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau tertimpa musibah, maka ucapkan sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti sikap kita sebagai orang beriman adalah bertawakal kepada Allah. Tetap kita berdoa dan meminta kepada Allah agar penyebaran virus ini hilang dan diangkat Allah, dan tidak terjangkit kepada kita dan keluarga kita dan sekitar kita. Tetap minta kepada Allah dan berharap kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah berharap kepada makhluk. Tempat berharap kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka jadikanlah ini sebagai teguran bagi kita, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Baru makhluk yang halus ini yang diutus Allah ke muka bumi ini, kita sudah repot. Kemana-mana kita sudah susah. Jadi kalau dengan ini kita tidak melakukan kebaikan, dengan teguran ini kita tidak melakukan kebaikan dan meningkat amal ibadah kita, mau dengan apa lagi Allah menegur kita? Maka ini kita jadikan renungan baginya. Lalu sikap kita yang ketiga sebagai orang yang beriman menghadapi virus COVID-19 ini adalah sebuah hadis Rasulullah SAW
pernah Rasulullah menghadapi sebuah penyakit taun, penyakit yang menular. Lalu Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat-sahabat dan umatnya yang lain. Lalu ada dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sami'tum bihi bi'arbin fala tuqaddimu alaihi. Wa idza waqa'a bi'arbin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Rawahul Bukhari. Apabila engkau mendengar suatu daerah terjangkit penyakit yang berbahaya, maka jangan kau datangi tempat tersebut. Dan apabila engkau sudah tinggal di suatu daerah yang sudah terjangkit penyakit yang membahayakan, maka kau jangan keluar dari tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Inilah yang sudah diterapkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ini juga sebuah upaya, bukan berarti kita hanya berpasrah diri saja kepada Allah. Apa yang sudah dinasihatkan kepada kita, maka ikutilah itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini yang kita sebut dengan lockdown, karantina, dan isolasi. Kita tidak usah mendatangi tempat yang sudah terjangkit penyakit. Dan apabila daerah kita sudah terjangkit penyakit, maka jangan keluar kita dari daerah tersebut. Ini sebenarnya sudah diterapkan Rasulullah SAW. Maka upaya dan usaha tetap kita jalankan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, ada sikap kita menghadapi ujian dan cobaan, terkhusus ujian dan cobaan COVID-19. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, momen Idul Fitri ini adalah tepat kiranya jika kita gunakan sebagai momentum untuk saling bermaaf-maafan kepada keluarga, sanak famili dan handai tolan, teman sejawat, para tetangga, dan yang paling penting adalah kita memohon maaf kepada kedua orang tua kita, bersimpuh kita di kakinya, memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan terhadap mereka berdua. Karena barang siapa memohon ampun kepada Allah dan dia tidak memohon maaf kepada kedua orang tuanya, maka ampunan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua kita. Sesungguhnya sikap kasih sayang terhadap kedua orang tua adalah merupakan hak yang paling kuat dan kewajiban yang paling wajib. Taat kepada keduanya adalah ketaatan yang paling mulia dan utama. Di antara hak-hak orang tua yang harus kita laksanakan ialah bahwa kita harus selalu menghormati mereka, bersikap baik terhadap keduanya, menyerahkan diri dan harta kita demi menempuh jalan kemaslahatan, berusaha sepenuh kemampuan kita dalam mencari keridhaan keduanya. Kita hendaknya selalu bersikap baik terhadap mereka dikala mereka dalam keadaan lemah lagi tua renta, sebagaimana mereka bersikap baik terhadap kita dalam keadaan lemah dan masih kanak-kanak, dan selalu mendoakan mereka apabila mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Ibu adalah orang yang pernah merasakan berbagai macam rasa sakit dan kepayahan dikala ia mengandung kita. Dia sangat menderita sebagaimana deritanya sewaktu ia melahirkan kita.
Kemudian ia bersusah payah dalam menyusui kita selama 2 tahun. Kita telah menyusahkan ibu kita sebab kehamilannya. Kadang-kadang memenatkan dadanya, kadang-kadang meletihkan tangannya. Berkali-kali kita mengotori tubuh dan pakaiannya. Namun berkali-kali pula ibu kita membersihkan kotoran itu tanpa bosan dan keluh kesah. Apalagi kalau kita sedang menderita sakit. Ia semalam suntuk, tidak bisa tidur, menahan lapar, susah dan menangis. Ia merasakan sakit yang kita derita, selalu khawatir akan penyakit yang menimpa pada diri kita. Mengapa setelah ibu kita memberikan pengorbanannya yang sangat besar kepada kita, namun kita sendiri tidak menaruh kasih sayang kepadanya? Bahkan kita berbuat baik kepada orang lain, dan di dalam memberikan sikap kebaikan kita mendahulukan orang lain ketimbang ibu kita sendiri. Ketika kita lapar, tangan ibu yang menyuapi kita. Ketika kita haus, tangan ibu yang memberikan minum kepada kita. Ketika kita menangis, tangan ibulah yang mengusap air mata. Ketika kita gembira, tangan ibulah yang menadah, mengangkat tangan ke langit, bersyukur, memeluk kita dengan erat, derayan air mata bahagia. Ketika kita mandi, tangan ibu yang meratakan air ke seluruh badan, membersihkan segala kotoran. Ketika kita dilanda masalah, tangan ibulah yang membelai duka sambil berkata, sabar nak, sabar ya sayang. Namun ketika ibu sudah tua dan kelaparan, tiada tangan dari anak yang menyuapi. Dengan tangan yang gemetar, ibu menyuapkan sendiri makanan ke mulutnya dengan linangan air mata. Ketika ibu sakit, di mana tangan anak yang ibu harapkan dapat merawat ibu yang sedang sakit? Ketika nyawa ibu berpisah dari jasad, ketika jenazah ibu hendak dimandikan, di mana tangan anak yang ibu harapkan untuk menyirami jenazah ibu untuk terakhir kali? Tangan ibu adalah tangan ajaib. Sentuhan ibu adalah sentuhan kasih sayang. Kemudian orang yang harus kita lebih banyak mencurahkan cinta dan kasih sayangnya adalah ayah. Dialah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dialah orang yang tidak tanggung-tanggung mengorbankan hartanya demi kepentingan kita, demi pendidikan kita, dan demi keutuhan kita sebagai manusia. Dia karena kasih sayangnya selalu menunjukkan kepada kita ke jalan yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka dari itu, pantaslah kita di hari yang suci ini memohon maaf kepada kedua orang tua kita, bersimpuh kita di kakinya, mengharap belas kasihnya untuk memaafkan kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tanpa disengaja. Dan apabila orang tua kita telah mendahului kita, selalulah kita berdoa agar orang tua kita selalu diberikan ampunan dan dijadikan kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga, dan tidak jadikan Allah kuburnya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah setiap luka hati, tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau azab kedua orang tua kami disebabkan maksiat dan dosa kami anak-anaknya. Ya Allah, ya Rahim, ampuni dan maafkan jika sempat terlintas di pikiran kami anggapan bahwa uang yang kami kirim dan kami berikan setiap bulan telah cukup menggantikan kasih sayangnya selama ini. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan jika saat kami mendapatkan kesenangan yang kami ingat hanya anak dan istri kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, jika tiba waktunya Engkau akan memanggil mereka, berikan kesempatan kami berada di sisinya dan sempat meminta maaf kepada keduanya serta berterima kasih atas kasih sayangnya selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.